saya mau memahami seperti ini. Orang 1000, orang 750 berlari bersama-sama, itu prosesnya panjang. Bagaimana mereka saling menghargai, bagaimana mereka ngenteni temennya, menyayangi, terus kemudian aktivitas ini yang sebenarnya esensinya, bukan di pementasannya. Saya merinding loh. Yuk di pojok. Halo teman-teman kabar Handayani Files, selalu spesial dan malam ini juga spesial. Kami hadir di wilayah Bantul. Di pojok kali ini kita ada di sebuah rumah dan di pojok, namanya di pojok Omah Gondol. Pemiliknya langsung Mas Gondol. Halo, matur sembah nuwun Mas Joko. Sehat Mas Joko. Ya ngapunten ning repoti kanca-kanca. Tidak, terima kasih sudah hadir di Omah Gondol. Matur nuwun iso wedangan bareng. Wedangan bareng. Tradisi wedangan ini ya yang ada sama yang di Gunung Kidul. Yang ada ya saya merasakan cuma di tempat kita di Gunung Kidul. Ya? Jadi orang mau ke itu mesti dihampir ke wedangan, sore wedangan. Jadi jarang teman di sekitar sini adalah lewat gitu kan, dampir ayo wedangan kan jarang. Kita punya tradisi yang cukup luar biasa. Wedangan, mampir wedangan, ngobrol. Nilainya apa kira-kira? Kekeluargaannya kental, ngobrol dengan berbagai tema, membuka pikiran. Jadi seneng Mas saat ini. Kalau wedangan dewe ya sepi, ndak ada. Ya itu saya dapatkan ketika saya ada di gunung. Di sini ya sangat susah, kecuali kemudian ada teman-teman yang kemudian bersambang di sini delalah wong Gunung Kidul. Nuansa itu yang susah saya cari. Jadi ini tadi yang membuat betah teman-teman juga mergo wedangan. Teman di pojok, bagi teman-teman yang sering berkesenian dan peduli dengan kebudayaan khususnya di Jogja, pasti nggak asing lagi nih sama Mas Gondol. Umbul Dongo nih sekarang nih sedang kencang-kencangnya, tetapi sebelumnya Mas, ini tuh dulu sekolahnya bagaimana tahu sampai mendedikasikan hidupnya sekarang lebih pada berkesenian? Saya dulu itu dari SD sebenarnya sudah mengenal ketoprak. Aslinya mana? Lahirnya? Saya lahirnya di Saptosari, di Jetis, di Temanggung, Gunung Kidul. Temanggung. Jadi Tlogo Sudang itu jadi tempat kelahiran saya, di mana saya itu sebenarnya dibesarkan dengan berkesenian sebenarnya. Dengan berkesenian, keluarga. Bapak itu memang pengrawit. Tapi beliau mubeng-mubeng gitu. Karena ketakutannya bahwa dengan jadi seniman itu dia tidak bisa untuk fight dalam kehidupan, maka saya tidak diperkenankan masuk di kesenian. Di SMP mau ke SMKI tidak boleh, dari SMKI mau ke ISI tidak boleh. Dan ya sudah garis Tuhan, maka kemudian saya oh iya saya masuknya ke teknik mesin Mas. Saya di teknik mesin. Tapi dari situ saya kemudian belajar. Saya SMA, tidak di SMA. Oh, SMA. SMA Panggang. Karena saya sudah jenuh, saya tidak bisa masuk di SMKI, sudah marah gitu. Ya wes aku mlebu SMA, ya SMA Panggang wae, rasa nang Wonosari, rasa kemana-mana. Itu rasa amarah yang luar biasa. Tapi di SMA Panggang itu alhamdulillah saya dulu pernah ikut dalam festival teater, dan teman-teman SMA Panggang itu dulu pernah juara 1 festival teater antar kabupaten di daerah istimewa tahun 96 kalau kelas 1 berarti 99-nya saya lulus. Lah sakbari itu Mas, baru di universitas saya belajar tentang kesenian. 8 tahun saya meyakinkan bapak saya, simbok saya, bahwa saya memang bisa hidup dari berkesenian. Terus saya matur, 2008 saya dapat penghargaan internasional dan penghargaan dari Menteri Pendidikan. Terus kemudian saya matur di depan bapak dan simbok saya sampai saya nangis dan bapak simbok saya nangis. Bapak kula saged urip saking kesenian. Dari situlah kemudian bapak dan simbok saya merelakan saya untuk kemudian saya berkesenian sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalaupun kemudian tidak dapat restu dari mereka, mungkin saya tidak bisa ngapa-ngapain.
Ya, Pastilah. akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan saya mendedikasikan, karena terakhir bapak mungkin yang bisa, yang saat ini menjaga ranai bapak di berkesenian saya. Jadi berapa saudara sih? 4. 4. Yang putri satu di Jakarta, satu di rumah di Gunung Kidul, yang satu di Qatar. Dan mereka Qatar. tidak bersinggungan dengan berkesenian. Hanya jenengan. Gitu. Wow. Jadi cuma saya yang kemudian delalah berkesenian gitu. Tahun berapa dapat penghargaan yang internasional? 2008. Apa Mas itu? Festival Seni Internasional. Saya membuat ketoprak, tapi ketoprak sampah. Ketoprak sampah. Ya, dapat penghargaan Menteri Pendidikan, dapat. Dan saat itu ceritakan dulu, ketoprak sampah ini apa? Ya, ketoprak itu kan dijauhi oleh anak-anak muda. Betul, iya. Dianggap sampah karena kemudian tidak dekat. Karena tidak dekat dengan anak-anak muda. Pesan itu yang jenengan ingin sampaikan. 2008 saya sudah berpikir gitu, wah kok koyong ini ya ketoprak itu. Apa yang kemudian jadi masalah? Karena kemudian mungkin dalam tanda kutip ketoprak dianggap mempunyai legitimasi yang luar biasa, mempunyai idiom yang luar biasa sehingga tidak tersentuh oleh anak muda. Ketika dia akan masuk, wah ini ora pakem iki. Wah ini orang anggota bahasa yang baik ini. Maka kemudian saya memperkenalkan istilah ketopraknya dulu pada anak-anak. Oh, iki ketoprak. Sakbare ketoprak kita masukin ketoprak sampah. Sampah itu karena memang alat musiknya dari drum, kentongan dan lain sebagainya yang kemudian kita aransemen ulang gitu. Karena dari awal setelah saya membaca beberapa literasi, ketoprak itu kan sebenarnya dulu diawali dengan alat musik yang sederhana. Ya. Kepraknya dari pring, tiknya dari batu. Tik prak gitu. Lah, ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian saya menggunakan itu, saya dekatkan dengan anak-anak. Walaupun mereka sebenarnya ora ngerti iki ketoprak apa itu. Karena di mindset mereka ketoprak ya sing gamelan betul. Panggungnya gitu. Piye anak aku lagi iso mengenal ketoprak itu gitu. Ya enggak bisa gitu. Akhirnya saya membuat ketoprak sampah itu di 2008 dan alhamdulillahnya dapat penghargaan pemenang terbaik karya guru SMK di Indonesia, dan itu alhamdulillah musuhnya beberapa. Nah dari situlah kemudian saya membuat beberapa gebrakan band ketoprak itu tetap disenangi. Dulu ada forum ketoprak pelajar Gunung Kidul, saya juga membuat itu. Anak-anaknya juga ketoprak. Nah, mendekatkan itu loh Mas, band cah nom ki seneng. Saat ini kan banyak teman-teman yang kemudian gregah-gumregah sepuh-sepuh kemudian membuat ketoprak muda-muda. Ya sudah, perjuangan saya sudah selesai dulu. Saat ini masih berjuang, tapi pelan-pelan. Teman-teman sudah banyak sekarang. Begitu Mas. Jadi ketoprak sampah itu saya buat dan saya dedikasikan untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang kepiye to jane ketoprak. Biarpun hanya sebatas kulitnya dulu. Kok nek wis seneng? Iya, betul. Engko nek wis seneng baru mesti mlebu. Iya. Mereka akan tahu lah. Karena nek wis diweden-wedeni ketoprak ngene iki lho. Anu kuwi ngene iki lho susah gitu, Mas. Iya, betul. Terus animo anak-anak muda saat itu? Iya, alhamdulillahnya dulu kan saya dengan anak-anak SMK, STM Wonosari itu. Anak-anak SMK yang kemudian saya olah jadi bentuk teater, jadi bentuk pertunjukan, mereka sangat senang. Kalau sekarang tuh Mas Gondol ini ngajarnya di mana? Di mana-mana. Di mana-mana di rumah. Tetap saya di rumah, banyak di rumah. Tapi secara kejiwaan kan saya cah mesin toh Mas. Saya harus mendedikasikan dan berterima kasih sama si Mbak dan Bapak saya senyekolahke. Saya isik ngajar kitang sak jam 2 jam di SMK 2. Tapi tidak kemudian jadi. Jangan-jangan jenengan juga nih promotornya nama SMK yang sempat heboh itu. Jadi saya seperti itu. Jadi dulu pernah di 2006 saya masuk di SMK 2. 2004 saya sudah membuat beberapa pementasan. Jadi pengennya di situ. Yang event tahunan Gunung Kidul itu 17-an tuh kayaknya 17-an ya kalau 17-an. Dari atau ulang tahun Gunung Kidul. Pertama kali sebenarnya ulang tahun Mas. Itu selalu kolosal, itu keren. Kolosal, nggih.
ya keren tidak keren akhirnya oleh teman-teman. Dulu saya pernah dikatakan seperti ini oleh teman-teman. Ada beberapa yang masuk di telinga saya, oh gampang kon melayu bocah-bocah, wong semono kon melayu gampang. Tapi ketika saya mau memahami seperti ini, orang 1000, orang 750 berlari bersama-sama, itu prosesnya panjang. Bagaimana mereka saling menghargai, bagaimana mereka ngenteni temennya, menyayangi, terus kemudian aktivitas ini yang sebenarnya esensinya, bukan di pementasannya. Saya merinding loh, Mas. Saya merinding. Kalau memahami proses yang bersifat komunal seperti saya selalu merinding. Ya. Itu setiap kita hanya diberikan 2 jam setelah pelajaran, terus kemudian harus panas-panasan jam 1 gitu. Bayangkan anak-anak itu seperti apa. Saya harus sendirian kadangkala menghadapi 700 sampai 1000 orang. Bagaimana kalau kemudian kita tidak ikhlas, teman-teman tidak ikhlas? Betul. Pembelajaran yang sangat penting adalah rendah hatinya mereka, terus keikhlasan mereka untuk mengisi kemerdekaan, itu yang saya senangi. Itu Melayu sekian banyak itu, wah bahagia. Dan itu ada beberapa orang yang mengatakan itu gampang. Padahal bukan di situ esensinya. Nek nari mesti elek anak-anakku yang 1000 itu. Tapi bagaimana mereka bersatu untuk kemudian berlatih, proses yang panjang, saling ngenteni, saling menjaga, saling asih-asuh, itu yang sangat penting. Dan proses dari awal sampai akhir, dan mereka, saya yakin kok mereka juga kok ketika tugas mereka selesai, misi mereka selesai, mereka sangat bangga sekali itu. Iya, dan yang saya senangi sampai saat ini mereka selalu bercerita tentang kolosalnya. Saya sering banget mendengar anak-anak itu. Artinya, itu kebanggaan loh. Artinya dari misalnya 2004 bercerita tentang pementasannya, tentang saya misalnya, berarti kan sudah diceritakan untuk anak cucu mereka. Betul. Itu jadi celengan yang indah bagi saya. Wong biyen kae lho wonge anu kae lho gitu. Yang dikenang mereka itu akhirnya kan, aku biyen tahu pentas, saiki kan wis ora enek. Nah, sekarang teman-teman itu untuk memunculkan nilai itu yang agak susah. Karena nilai komunalnya kan berkurang karena saya pandemi, terus teman-teman tidak bisa bergabung. Sebenarnya apa sih yang dulu yang mematik jenengan untuk kolosal kayak gitu? Saya orang Gunung Kidul. Saya punya pemikiran seperti ini. Apakah kemudian di tempat kita tidak bisa membuat sesuatu yang besar? Satu. Yang kedua, anak-anak kita cerdas-cerdas, anak-anak kita luar biasa. Apakah kemudian tidak bisa difasilitasi untuk kemudian menjadi suatu pertunjukan yang iso ditonton? Walaupun dalam tanda kutip performanya mungkin belum mencapai grade yang kemudian diharapkan. Tapi minimal bisa mementaskan orang sekian, itu bisa menambah daya ketertarikan untuk ke Gunung Kidul. Maka kemudian di 2004 saya baru KKN PPL saat itu di SMK itu, terus saya yang minta apakah saya boleh untuk mementaskan. Lo jurusanmu apa? Jurusannya mesin. Pertama dia Pak Mus saat itu, Pak Kiai Mus itu, Pak Mus Tangit. Beliau tidak kemudian tapi beliau langsung mendukung. Oke, saya terima tantanganmu, tapi saya tantang kembali. Kowe wani tenan ora? Lah saya bismillahirrahmanirrahim, saya berani. Akhirnya karena Pak Mus juga, beliau yang kemudian memfasilitasi pertama saya. Sama Pak Bupati saat itu lupa saya. Dari PDI saya lupa. Nah, dari situlah kemudian muncul keberanian untuk mementaskan itu. Di 2008, 9 sampai di 2018 performance. Nah, ini yang mau saya tanyakan terus. Ketika itu menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak untuk berkumpul dan lain sebagainya. Tapi semangat jenengan sepertinya belum bisa tertular kepada pelatih yang lain. Atau hanya karena jenengan saja yang dipasrai setiap tahunnya? Enggak. Kemarin di 2019 dipasrai sama siapa ya? Saya lupa. Ada 2019 itu kan Pemda bertanya apakah gondol ada di sekitaran di Jogja, tapi
mereka memikirnya saya masih di Belanda saat itu. Terus Belanda nggih, terus kemudian saya matur ada Tika dari Sanggar apa itu saya lupa. Nah, dia juga membuat, bukan hanya saya saja, sebenarnya ketika itu berganti dengan orang, itu akan bahagia saya. Lanjut regenerasinya mesti ada gitu. Tapi polanya yang sebenarnya nek boleh diberi masukan adalah bicarane gula wentah bocah itu seperti gula wentah keluargane. Munculnya beberapa orang banyak itu kan spiritnya adalah mempercayai mereka. Betul. Menunjukkan kreativitas mereka dengan dicengkorongke istilah saya. Nah, cengkorongannya itulah yang kemudian sebisa mungkin membuat mereka senang. Nek ditanya apakah kemudian mung jenengan yang dipasrai, sebenarnya juga tidak. Enggak juga ya. Ketika saya dipasrai pun Pemda itu misalnya protokoler mesti ngebel saya misalnya, Mas kowe sagora secara pribadi, secara individu sebagai wong Gunung Kidul yang dipasrai oleh panitia, saya sagu. Tapi secara institusi, saya bukan punya institusi karena saya tidak punya apapun. Maka kemudian ketika sekolah itu yang dipasrai, saya sagu. Ini secara pribadi, sagu banget aku. Selama ini hanya melibatkan satu sekolah ya? Enggak, saya di Sewu Sembur Geni itu ada beberapa SMP Mas Malan. Sewu Sembur Geni, 1000 Sembur Geni. Tahun berapa? Tahun 2008 atau 2009 saya lupa. Sewu Sembur Geni. Sewu Sembur Geni itu pramuka, pembukaan pramuka. Jadi SMP, SMA, SMK seluruh Gunung Kidul. Bayangkan Mas. Nggih. Ketika anak-anak ini sudah mencintai performance itu, terus ternyata ora dijak. Nggih. Dan melihat yang dilakukan oleh penari atau peserta berikutnya di tahun depan, mereka rasanya mesti tapi percaya nggak sebenarnya? Percaya nggak bahwa sebenarnya wong Gunung Kidul itu ketika diajak berkumpul kita nyambut gawe bareng gotong royong, mereka akan sengkut. Wah, harus percaya banget saya. Ya kan? Nah, iya. Ketika si anak-anak ini sing tadinya SMP ikut sertakan. Nah, ketika mereka SMA atau STM atau APSA sudah meningkat sekolahnya, mereka ternyata tidak diikut sertakan. Ada konsep untuk menjawab ini. Iya, makanya saya saja loh, Mas. Ketika waktu kecil, misalnya 17-an, saya waktu itu ikut drama misalnya. Terus yang tahun berikutnya saya tidak diikut sertakan, rasanya aduh kancaku belum. Makanya kemudian dulu saya ikut membuat yang dinamakan Forum Ketoprak Pelajar Gunung Kidul. Itu untuk menjembatani teman-teman yang suka dengan kesenian, pertunjukan dari beberapa SMA supaya iso pentas bareng. Menarik. Nah, karena akhirnya kan gini, nek sing wis melu wingi akhirnya iso lulus rampung. Lah sing ora ya berarti nek karena di satu SMK mereka bisa membantu apapun. Makanya nek pentas itu harusnya hanya kelas 1, tapi kelas 2, kelas 3 sampai alumninya ikut membantu. Jadi ketika sebuah pertunjukan itu muncul, yang muncul adalah saeko proyone mereka. Udu Pak Gondol, udu saya, udu Gondol Sumargiono. Yang muncul siapa? Sekolahan, bukan saya. Saya seberapa, saya tidak akan jadi apapun. Karena setelah mereka pentas, ya wes rampung. Inikah yang kemudian menjadikan Mas Gondol ini buka sanggar Omah Gondol di Bantul? Saya tidak, ini bukan sanggar Mas. Oke, jadi apa istilahnya? Omah itu adalah tempat kembalinya orang. Untuk beraktivitas. Makanya saya buat Omah Gondol, bukan sanggar. Bukan sanggar ya? Kalau saya asumsinya kan ini, sanggar kita kok kudu bayar, aku duwe aktivitas berlatih. Tidak. Kalau ada anak-anak yang kesini pengen berlatih, delalah saya ada, terus delalah bareng iso latihan. Saya buat tempat untuk performance itu adalah sebagai penjembatan mereka yang sudah latihan di mana-mana, misalnya Jutara pentas, jadi buatkan aktivitas. Nah, omah ini adalah membuat mereka nyaman, dene wedangan, dene ngobrol karo bapak nih, ngene ngobrol karo kanca-kancane.
Itu yang sebenarnya saya munculkan. Apakah magnet ini ya yang membuat saya dari beberapa tahun yang lalu pengen banget dolan nang Magondol ini. Ini performan untuk doa. Lho gandeng aku ki iso aku ki performan lho. Ngaji ku ki ketok sepiro to. Nggak bisa aku ngaji ini. Maka Mas Gondol nggak memiliki ketakutan misalnya ternyata konsep yang Mas Gondol lakukan itu mendegradasi nilai dari kirim duo yang sudah selama ini dilakukan oleh masyarakat. saya selalu berpikir bahwa